Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi semua. Orang-orang Farisi, mereka itu tidak pernah puas untuk mencari kesalahan dari Yesus itu sendiri. Mereka tidak pernah angkat tangan. Hari ini kita mendengar saat Yesus membungkam orang-orang Saduki, setelah mereka berdiskusi tentang kebangkitan, saat orang-orang Saduki bertanya kepada Yesus, Yesus, ada seorang perempuan yang bersuamikan 7 orang. Setelah mereka mati, suaminya siapa? Yesus mengatakan, di dalam dunia orang mati tidak ada orang yang kawin dan dikawinkan. Semuanya itu sama seperti malaikat. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah orang-orang hidup. Karena orang-orang Saduki, mereka tidak percaya pada kebangkitan. Melihat mereka tidak berkutik, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat kemudian menyusun strategi untuk mencobai Yesus. Maka tampillah seorang ahli Taurat di hadapan Yesus dan bertanya, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ahli Taurat ini bertanya bukan dengan maksud untuk mendapatkan wawasan yang baru tentang hukum dalam hukum Taurat, karena mereka itu sebenarnya luar biasa. Mereka itu adalah ahli kitab. Seharusnya mereka tahu. Mereka berpikir bahwa Yesus ini tidak tahu. Maka Yesus kemudian memberikan sebuah jawaban. Dia mengambil dari kitab Ulangan bab 4 ayat 6. Dan itu adalah pusat iman daripada orang Israel, orang Yahudi itu sendiri. Setiap hari mereka mengucapkan ini 2 kali, pagi dan sore. Atau kalau misalnya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang pernah ke Israel atau pernah melihat, biasanya di depan rumah mereka itu mereka tempelkan kutipan ini. Jadi mereka keluar, mereka sentuh, karena mereka ingin mau menyimpan semuanya itu dalam pikiran mereka, dalam hati mereka, dan mereka ingin mau mewartakan. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mereka lupa. Maka tadi dalam bacaan pertama kita mendengar bahwa dikatakan kalian itu pernah menjadi orang asing di negeri orang, dan saat kalian berada di negeri orang, Tuhan itu tetap mencintai kalian. Tuhan tidak pernah melupakan kalian. Tuhan tidak pernah melepaskan kalian. Karena itu kalian pun harus saling mengasihi satu sama lain, terutama orang-orang asing. Ingat bahwa dulu kalian juga adalah orang-orang asing. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita ini juga adalah orang asing. Maka kita diajak oleh Tuhan untuk saling menaburkan kasih dan saling mencintai satu sama lain. Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di sini kita diminta untuk pertama-tama mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita sebagai ciptaannya. Dan kita harus mengucap syukur atas hidup yang kita terima dari Tuhan itu sendiri. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mengasihi Tuhan tidak terlepas dari mengasihi sesama. Karena itu 1 Yakobus mengatakan begini, bagaimana mungkin kita mengasihi sesama, mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, padahal kita tidak mencintai sesama yang kelihatan? Mana mungkin kita mencintai Tuhan tetapi menindas sesama kita yang tidak berdaya? Itu omong kosong. Mana mungkin kita rajin masuk ke gereja tetapi kita tidak berbuat baik? Itu adalah kebohongan. Mana mungkin kita rajin berdoa, tiap minggu datang antri berbaris menerima tubuh Tuhan, tetapi kita sendiri tidak membantu sesama kita? Itu adalah penipuan. Mana mungkin kita menyembah Tuhan tetapi tidak menghormati sesama? Itu namanya kemunafikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan pedoman, memberikan perintah kepada kita, kasihilah Tuhan dengan seutuhnya, dengan seluruh hidupmu, dengan seluruh keberadaanmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Inilah perintah untuk kemuliaan Tuhan, inilah perintah untuk kehidupan bersama, dan ini perintah untuk kebahagiaan serta keselamatan kita bersama. Itulah sebabnya inilah kata Yesus, perintah yang utama dan paling pertama, perintah yang terbesar. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebenarnya kasih, cinta itu terletak pada komitmen yang memampukan kita untuk bisa mencintai. Ketika Yesus berbicara tentang kasih, Ia sedang berbicara kepada kita tentang komitmen. Kasih itu bukanlah perasaan, bukanlah kehangatan. Kasih itu adalah komitmen, seperti Allah yang berkomitmen pada dirinya sendiri untuk menanggapi kebutuhan kita, keselamatan kita dengan mengirim putranya ke dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, banyak pasangan yang membangun hidup perkawinan dapat bertahan dalam perkawinan mereka karena adanya komitmen. Pada saat si suami atau si istri tidak berdaya, semakin tua, semakin lemah fisiknya, serta selalu menuntut, namun karena suaminya atau istrinya mempunyai komitmen untuk merawat dengan setia, mendampingi dengan setia, maka hidup perkawinan itu tetap bertahan. Tidak ada siapapun dan tidak ada apapun yang menggoyahkan perkawinan mereka, kebersamaan mereka, keluarga mereka. Kesalahan dalam pernikahan bisa terjadi ketika mereka mengatakan saling jatuh cinta hanya karena ada kehangatan dan saling pengertian satu sama lain, tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mereka tidak punya komitmen. Ketika perasaan dalam kebersamaan mulai memudar, begitu pula pernikahan mereka, keluarga mereka mulai memudar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, komitmen akan mengantar kita pada kenyataan bahwa kita tidak lagi harus mencintai, tetapi kita justru menjadi cinta itu sendiri bagi sesama kita. Kita mencintai bukan agar kita mengalami surga. Kita menjadi cinta karena surga sudah menjadi milik kita. Kita tidak mencintai untuk memenangkan hati Tuhan. Kita menjadi cinta karena Tuhan sudah memenangkan hati kita. Kita tidak mencintai agar Allah mencintai kita. Kita menjadi cinta karena Allah telah mencintai kita di dalam diri putranya Tuhan kita Yesus Kristus dengan cinta terbesar yang kita kenal, mati di kayu salib untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Yesus datang membuat kita menjadi sosok
yang lebih mengasihi. Ketika kita gagal mencintai keluarga kita, ketika gagal kita mencintai orang-orang terkasih kita, mari kita kembali dan pandanglah pada Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Dia membiarkan cintanya hanya untuk kita. Salib yang ditancap di atas puncak Golgota itu adalah kata maaf dari Allah terhadap kita umat manusia. Dia yang paling pertama mengucapkan kata maaf pada kita orang berdosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mencintai Dia, mari kita biarkan kasihnya, cintanya terus menerobos kehidupan kita, agar kita pun kemudian bisa dengan mudah membagikan kasih, tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama, yang menjadi bukti nyata bahwa kita mencintai Tuhan karena kita mencintai sesama, kita mencintai keluarga kita. Amin. Semoga Tuhan berkati kita semua.